Oh, Pertamina. Ya. Oh, berarti anu ya, Pak Abe ya, kenal Pak Abe, ya? almarhum. Almarhum Ya. ya. Kenal ya Pak Abe ya. Oh, Pertamina. Ya, siap. Soalnya di Konus itu komisionernya BPH Migas ada di Konus, namanya Pak Ibtu Fajar. Waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 2 menit di sini. Siap, langsung buka. Oh iya, sama berarti. Halo, Kak, sip. Ya. Sudah ada berapa orang di sini ya? Sudah alhamdulillah 10 orang bisa baik kayaknya Pak Host. Sudah dimulai. Ya, selamat malam semuanya, sahabat suara, sahabat Kronus, dan sahabat cinta. Malam. Malam. Sehat selalu, salam bahagia, dan selalu bermanfaat buat sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Bapak Founder Konus Kompas Nusantara, Bapak Yudi. Saya hormati juga co-founder ya, dan juga ada Bu Erni, Pak Erni, dan juga ada Pak Doni, selaku orang paling hebat sebagai ruh dari acara ini. Enggak juga. Bisa aja Mas Erdi nih. Kalau Pak Doni nyambek, kacau semuanya. Ya. Jadi salam juga kepada Bu Wijaya. Bumai. Bumai. Saya lihat wajahnya Bumai, tapi terpengaruh tulisan ini kok Bumai gitu. Terima kasih, salam sehat Bumai juga ya. Selamat malam, sudah selalu semangatnya luar biasa Bumai. Ngejar mulai dari WA sampai ke acaranya dikejar terus nih. Wah, ini perlu ditiru nih. Baik, Bapak Ibu semuanya dan rekan semuanya ya, sahabat Konus, sahabat suara, seru, unik, dan aman dalam berbicara. Pertama, izinkan saya sebagai host, belajar jadi host ya, karena narasumbernya luar biasa. Nggak bosen-bosennya, seperti halnya kita makan nasi, nggak pernah bosen dengan narasumber yang satu ini. Di WA sudah dilewatin, juga di Konus juga. Sekarang di acara yang tiap 2 minggu Pak Yudi ya? Ya betul, 2 minggu. Dan terima kasih malam ini juga buat simpatisan, sahabat-sahabat suara semuanya yang belum hadir malam ini ya. Mudah-mudahan nanti bertambah terus, karena ini dalam tahap promosi memang program suara ini. Dan saya juga mengupayakan untuk bisa dilihat oleh orang seluruh Indonesia yang suka melakukan kegiatannya dengan cara bersuara. Mudah-mudahan semuanya masih suaranya bagus. Dan kali ini, malam ini kita undang narasumber yang tiap hari kerjaannya dia harus memakai suara. Bayangin kalau narasumber ini nggak pakai suara, dia tidak akan dibayar. Itu bayangan saya sih, tapi untuk lebih jelasnya mungkin bisa nanti biar orangnya sendiri yang cerita ya. Dan materinya, temanya malam ini luar biasa, mau jadi penyiar radio siapa takut. Nah, karena rekan-rekan sahabat suara semuanya, mungkin kali ini banyak dari Bapak Ibu dan saudara semuanya yang tiap hari melakukan siaran. Tapi siarannya agak ngeri juga ya. Saya tiap hari membaca siaran, mendengar siaran, berita duka aja yang sering gitu kan.
Jadi mudah-mudahan malam ini narasumber bisa mengajarkan bagaimana melakukan siaran yang bisa berdampak sama pendengar dan kalau di WA pembaca ya, pendengar bagaimana seorang penyiar bisa disenangi sehingga bisa mengangkat rating siaran itu sendiri. Namun sebelum mencapai puncak terhebatnya narasumber, kita berikan kesempatan untuk bercerita sendiri. Siapa sih narasumber ini? Siapa beliau? Bagaimana suka dukanya sebagai penyiar juga? Silakan, kami persilakan kepada Bu Yuli Sabil. Kami persilakan, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Edi. Luar biasa. Ya, begini kalau seorang hipnoterapi membuka menjadi host itu ya, dia sangat mengambil hatinya kita semua. Untung nggak disulap ya. Baik, teman-teman, sebelum kita akan memulai sharing kita, saya lebih suka kita sharing karena sama seperti Mas Edi, saya bukan orang politis ya, tapi saya adalah orang yang lebih suka dan diam. Itu saya tidak pandai membuat materi yang bagus, mungkin saya tidak pandai membuat materi dengan versi tulisan yang bagus-bagus, tapi saya selalu apa adanya ya seperti itu ya. Tapi sebelumnya saya minta waktunya beberapa detik saja, tidak lama, beberapa detik saja. Kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama untuk saudara kita, teman-teman kita yang mungkin sekarang sedang tidak beruntung, sedang mengalami sakit, ya, karena di mana-mana tadi seperti Mas Erdi bilang, banyak sekali berita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, si A meninggal, si B meninggal, si A masuk rumah sakit, luar biasa ya. Kadang ngeres kalau mendengarkan, miris. Nah untuk itu teman-teman, dari hati yang paling dalam dengan ikhlas dan tulus, walaupun hanya beberapa orang, kalau kita tulus, kita ikhlas, insya Allah doa itu akan sampai. Ya, sejenak kita tundukkan kepala sesuai keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa, semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya. Kita yang sedang sehat walafiat dijaga oleh Allah agar selalu sehat walafiat. Dan semoga Indonesia segera terbebas dari pandemi yang sudah memporak-porandakan segala-galanya. Berdoa, mulai. Amin. Terima kasih teman-temanku ya. Memang miris sekarang, tapi ya di tengah kondisi begini teman-teman masih semangat untuk belajar, ini adalah luar biasa. Selamat malam untuk Diana Prasetya. Ini perlu saya kenalkan, ini adalah teman kita dari Hotel 88 ya. Karena di hotel itu suara juga sangat penting. Di mana-mana sebetulnya suara itu sangat penting, makanya kalau ditemukan judul suara itu sangat betul sudah. Bukan hanya pekerja di kantor, ya. Rumai perlu juga bersuara dengan indah untuk menawarkan apa yang dimilikinya. Kemudian juga, yuk kita melihat yang paling rendah aja, Abang Beca. Apakah Abang Beca perlu bersuara dengan indah? Perlu dong. Kan kalau Abang Beca itu misalnya ngomongnya kasar, ada yang mau naik? Enggak pasti ya, tapi mereka itu akan belajar dengan sendirinya. Jadi ada yang sudah pandai, ada yang nggak ngerti, ada yang enaknya aja ngomong, padahal itu juga sebetulnya suara yang diperlukan di mana-mana. Nah, nanti saya akan ajak teman-teman untuk belajar bersiaran. Artinya kita akan bikin opening ya, dan semuanya boleh. Kita semuanya sebelum kita masuk ke materi, kita akan bagaimana sih siaran itu sebenarnya, gampang atau susah sih? Ada pertanyaan, apakah penyiar itu harus suaranya bagus? Kalau suaranya nggak enak, apa nggak bisa penyiar? Salah sebetulnya ya. Suara saya dulu juga cempreng, nggak karuan, bisa dibilang cemeng, suaranya tipis banget, tapi semua itu bisa dibentuk. Kita ada senam vokal, ada senam itu menjadi bulat. Next ya, kita akan bicara nanti kalau sudah lebih detail lagi.
Artinya, teman-teman jangan minder, jangan merasa, suaraku nggak enak, aku nggak mau jadi host, suara nggak enak, nggak mau, aku jadi penyiar misalnya. Jadi, untuk semua lapisan masyarakat membutuhkan sebetulnya bagaimana sih cara berbicara yang baik dan benar. Minggu yang lalu Master Erdi, Master kita yang satu ini sudah menjabarkan sebetulnya banyak itu dasar dari bagaimana caranya kita bersuara di depan umum, di depan khalayak, di depan siapa kita berbicara. Lalu apa hubungannya suara dengan pakaian? Kenapa Mr. Erdi kalau tadi pakai kaos terus tiba-tiba berubah menjadi seperti itu? Apakah itu ada pengaruhnya? Sangat. Walaupun dibilang penyiar radio kan nggak kelihatan, Bu Yuli, gitu ya. Kan penyiar radio cuma suaranya doang yang keluar. Tapi kalau kita bersiaran dengan pakai baju yang nggak pas, ya insya Allah siarannya sih nggak karu-karuan. Kenapa? Karena kita nggak punya percaya diri. Kita nggak pede dengan baju yang apa adanya. Makanya saya selalu ke tim di kantor itu selalu menyampaikan, ini harus pakai baju yang sesuai, pakai baju yang pantas, yang layak, supaya dia juga enak ketika kita MC aja misalnya, kita MC. Terus kita merasa, aduh kancing bajuku satu lepas, misalnya. Itu sudah pasti sudah akan kacau, pasti kacau. Sudah kemana, ke sana, kemari, karena itu nggak pede. Jadi pakaian dengan artinya bukan cuma pakaian ya, penampilan dengan suara itu sangat berhubungan banget ya. Oke. Nah, sekarang kita akan sama-sama deh untuk memulai sebelum kita masuk materi, kita akan opening ya. Opening seakan-akan bersiaran di Radio Konus. Kita opening. Nah, nanti kalau setelah opening tidak akan ada yang salah, tidak akan ada yang keliru. Nah, untuk di situ nanti akan jadi patokan kita akan masuk ke materi kita. Jadi lebih baik kita langsung praktek aja. Ya, biasanya saya akan contohkan dulu. Kalau dulu. Jadi kalau saya tadi disuruh bercerita dulu, oke. Saya mengenal radio itu di usia waktu itu saya SMP kelas 2. Usianya kira-kira masih 11-12 tahun. Ya, karena kebetulan kalau ke sekolah selalu melewati radio. Pulang sekolah saya lewat di radio, akhirnya penasaran ada apa sih di radio gitu ya. Masuklah saya ke situ. Kemudian melihat, oh orang siaran itu seperti itu. Mulai saya suka nongkrong, suka gini. Akhirnya saya suka bikin puisi, suka baca puisi di radio itu. Awal-awal cuma baca-baca puisi. Karena memang saya dari kecil suka untuk oret-oret, bikin puisi, bikin cerita sendiri itu paling suka. Akhirnya sama direktur radionya disuruhlah, kamu isi ya gitu, baca puisi seminggu sekali awalnya. Kemudian kesininya lama-lama si direktur tertarik untuk membuat, kamu siaran dong lagu anak-anak, waktu itu masih lagu anak-anak, masih inget banget ya lagu Bobby Kecepit Pintu, terus si Kodok ya seperti itu di usia saya 13 tahun. Bayangkan 13 tahun sampai sekarang usia saya sudah setengah abad. Saya bergelut dengan dunia radio. Apakah waktu itu saya sudah mengerti teori radio? Enggak sama sekali. Enggak. Jadi saya hanya asal ngomong, asal saya bersuara, asal saya bisa siaran, selesai. Menurut saya itu benar. Tapi 10 tahun kemudian ketika saya benar-benar menjadi profesional radio, saya dapat pendidikan, dapat pelajaran. Baru ketahuan kalau selama 10 tahun saya siaran itu salah semuanya. Ya. Jadi saya baru dapat ilmu itu setelah 10 tahun saya mengenal radio. Oke, jadi saya memang orang radio dari kecil. Saya kerja di radio walaupun background saya bukan sekolah di komunikasi ya. Saya sekolahnya dulu namanya Stipak, sekarang Stesia. Itu adalah sekolahan yang bergelut dengan duit sebetulnya. Ngitung duit orang, hitung pajak orang gitu ya. Tapi justru saya masuknya adalah di radio. Awal sekali saya menjadi penyiar radio, penyiar kecil, kemudian merambat sambil kuliah, saya tetap siaran. Setelah lulus kuliah, saya diangkat menjadi penyiar dan marketing dan pindah ke radio A, B, C, D, sampai insya Allah semua radio di Surabaya itu sudah pernah saya hinggapi ya.
dan akhirnya sekarang berlabuh di Trijaya Surabaya. Yaitu sekilas saja, sekilas tentang siapa saya dan broadcasting. Kenapa saya begitu cinta dengan broadcasting? Ya, nah untuk kali ini karena kita ada di Konus ini adalah beragam, semuanya bisa bisa memakai, jadi tidak akan menjurus hanya untuk ke broadcasting siaran, tapi ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan di pekerjaan lain itu yang akan kita bahas bersama-sama. Ini hanya dasar-dasarnya saja. Dan nanti kalau misalnya memang ada yang pengen jadi penyiar beneran, kita akan buka kelas khusus ya untuk penyiar. Siapa tahu Konus nanti akan punya radio sendiri, radio Konus gitu ya, luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan. Kan Mas Yuki juga dulu pernah siaran, jadi bisa sebetulnya bikin radio Konus. Nanti Pak Erdi yang jadi manajernya. Amin. Misalnya. Amin. Oke, teman-teman, yuk kita belajar ya untuk. Jadi begini, kenapa saya mengajak teman-teman untuk kita opening supaya teman-teman berani untuk berbicara. Mbak Erdi juga nggak boleh pas ya, nggak boleh lewat, nggak boleh skip, harus. Nggak ada yang salah kok, semuanya benar, tidak ada yang keliru. Ya nanti kita akan benahi setelah kita tahu teorinya. Sekarang kita praktek dulu aja. Jadi kalau biasanya membuka sebuah acara di radio itu adalah boleh dengan ucapan salam. Kalau saya kebiasaannya dulu, kalau sekarang memang saya sudah tidak pernah siaran ya karena usianya juga sudah setengah abad. Saya hanya mengajarkan ke junior-juniornya yang untuk bersiaran seperti itu. Oke, teman-teman, saya akan mencoba untuk memulai ya. Nanti saya akan acak siapa yang akan memulai untuk opening seperti siaran di Radio Konus namanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Konus semuanya? Hari ini dengan bahagia saya Yuli kembali bersama Anda di acara Suara. Program yang luar biasa yang senantiasa berbagi kebaikan untuk kita semua. Dan selama 1 jam ke depan, Anda bisa bersama saya, Anda bisa untuk request lagu, Anda bisa untuk menyampaikan salam-salam Anda kepada teman-teman Anda tercinta. Silakan Anda bisa hubungi di bla 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 bla. Oke, nah teman-teman jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel karena hal-hal yang menarik akan Anda dapatkan di sini. Nah, seperti itu, tidak harus seperti itu ya, boleh untuk kosakatanya boleh dirubah sendiri. Oke, siap ya. Kita akan mulai dulu dengan Mbak Erni deh, supaya nggak skip ya. Jadi kita kasih waktu yang pertama dulu. Nggak ada yang salah, jangan khawatir. Suaranya nggak kuat. Semangat Mbak Erni, pasti bisa. Semangat. Bisa, semua bisa. Mic-nya belum. Suaranya nggak kedengar. Mic-nya belum di. Masih mute. Ya, ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini ketemu dengan saya Erni di Radio Konus Kompas Nusantara. Apa lagi ya? Teman-teman bisa kirim lagu, kirim salam untuk teman-temannya, bisa hubungin nomor sekian-sekian, dan jangan pindah channel, jangan pindah kemana-mana. Terima kasih. Oke. Sekarang kita ke siapa ya? Keringatan. Oh, keringatan nggak apa-apa. Awal begitu. Saya dulu awal sekali siaran keringatnya juga sejagung-jagung gitu. Padahal nggak ada yang dihadapin cuma mic satu gitu ya. Untuk Mas Yansyah ini, mana orangnya nggak kelihatan ya. Yuk Mas Yansyah kita coba untuk opening ya. Luar biasa. Siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Konus semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita di acara Suara dengan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kemudian juga di Radio Konus ini juga berbagai macam acara lain yang menarik yang pasti kita akan tunggu-tunggu.
Untuk itu, saya sebagai penyiar pada malam ini, saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini kita ada di acara channel Suara. Untuk itu, jika ada pertanyaan atau ingin titip salam, lagu, silahkan hubungi nomor bla bla bla. Jangan pindah channel ya di acara yang kita sayangi semua, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Lanjut Mbak Diana Prasetya. Senyum dulu nggak apa-apa. Selamat malam. Terima kasih Mbak Yulia kesempatannya. Coba ya Mbak. Iya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Kita ketemu lagi di Konus FM. Hari ini Sabtu malam minggu ya. Enaknya kalau kita hari ini dengerin sharing inspiratif dari teman-teman di Suara selama 1 jam ke depan barengan sama dia. Nah, untuk kamu, untuk sahabat Konus yang ingin request lagu, bisa hubungi kami di 088. Better stay tune di Suara bersama Diana. Keren. Sekarang saya mau tahu mantan penyiar deh. Foundernya Konus sih yang mantan penyiar. Ayo simak. Oh, Mas Dites. masih mute ya? Oke. Dites juga ini ya, Bu. Ya, Nah, bagian juga ini saya. iya dites lagi. Cuma lama gak siaran ini, pasti kaku ini saya. Gimana, gak Gak apa-apa ya? apa-apa. Nanti lama-lama lemes juga kok. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konus, jadikanlah kebaikan sebagai panggilan jiwamu agar Tuhan selalu memanggilmu saat ada kebaikan yang harus dilakukan. Selamat malam semuanya, semangat pagi. Bersama saya Yananta di program Suara edisi hari ini 24 Juli 2021, tepatnya malam minggu ya, weekend. Nah, pastinya bersama saya Yananta yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan, ditemani dengan alunan lagu-lagu oldies ya, yang pastinya semoga saja malam ini bisa memberikan Anda tambah semangat menjalani hidup di kondisi pandemi seperti sekarang ini. Mungkin untuk awal kita simak dulu beberapa info berikut dan juga disusul oleh lagu-lagu menarik. Oke, stay tune terus di Konus FM bersama saya Yananta. Terima kasih. Keren. Masih inget kok. Oh, gitu ya? Kelihatan banget umurnya ya, lagunya oldies. Iya, soalnya kalau pakai yang apa namanya DJ itu nggak cocok kayak begini. Gak cocok ya, iya. Ya. Gak apa-apa. Sekarang pun lagu oldies lagi jadi andalan di mana-mana. Siap. Baik, Terima kasih. kita ke Sandi Putra nih. Mas Sandi Putra, silakan. Waduh, tiba mendapatkan kesempatan. Iya, harus semuanya dapat. Siap, Bu. Saya coba ya, Bu. Mana wajahnya nih? Wajahnya hilang. Sebentar. Harus pakai video ya? Ya. Iya dong, biar kelihatan Biar wajahnya. kenal. Oh, lagi berantakan nih. Oh enggak, ganteng kok. Oke. Saya mulai ya, Bu Yulia. Waduh, Iya, nggak ada monggo, silakan. Oke, 88,8 Konus Radio. Selamat malam dengan saya Sandi Putra di acara Suara, di mana kita bisa sharing satu sama lain sembari request lagu-lagu yang mungkin lagi oldies yang bisa membuka kenangan-kenangannya pada waktu itu aja. Saya langsung SMS request, untuk formatnya suara spasi nama 081 sekian bla 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 bla. And next kita bakal puterin sebuah lagu yang jadi original soundtrack salah satu film drama Aerosmith, Don't Miss a Thing. Don't miss it. Terima kasih. Keren. Ternyata banyak loh penyiar-penyiar di Radio Konus yang enggak kelihatan ya. Oke, lanjut Mas Yandri. Mas Yandri yang udah siap keren ini. Loh, langsung dimatiin. Keren, Pak Sandi Putra kayak Ya. beneran tuh.
Saya lagi di warung kopi, Bu. Nggak Lagi apa-apa, ada di mana-mana ini. bisa kok siaran. Iya, Pak. Tadi lupa bawa handset, Bu. Jadi susah dengar. Oh, nggak apa-apa, Hansel, bisa Saya dengar. ikut Ya, nggak nyimak aja apa-apa dulu, deh. Bu. Iya. Oh, diam aja. Oke deh, boleh. Ya, Mas saya nyimak aja Ardi, dulu. Mas Ardi tuh. Kita ke Mas Hardi ya, Mas Hardi. Sampai di Mas Hardi Sarwardi. Mas Hardi Sahruwardi, silakan Mas. Supaya nanti pemanasannya enak, ini kan cuman baru opening ya. Supaya nanti lebih enak masuknya. Mas Hardi, silakan. Ketiduran kayaknya ya. Halo? Halo? Ya, ketiduran sepertinya. Kita lanjut Biasanya dulu ke Kalau siaran ketiduran diganti lagu biasanya, Bu. iya, di Glender biasanya. Saya bisa checking itu. Kalau sudah muter lagunya lebih dari 2, berarti penyiarnya hilang. Kalau nggak ke kamar mandi, ya ketiduran ya. Kita lanjut ke Indra Gunawan. Mas Indra mana nih Mas Indra? Nggak ada juga. Nggak ada atau takut ya? Nggak ada atau malu ya? Bu Maya tadi kemana Bu Maya? Bu Maya hilang. Ibu Siti Suraya. Mbak atau Ibu ini, Mbak Siti Suraya. Ya, banyak yang masih nggak berani ternyata ya. Nah, itu dia muncul wajah cantiknya. Gimana, Bu? Maaf sebelumnya. Ini mahasiswa ya kayaknya. Mahasiswa apa? Iya, Iya, mahasiswanya mahasiswa. Pak Indra saya. Oh, mahasiswanya Pak Indra Gunawan. Oke. Bukan Pak Indra Konus. Oh, Pak Indra Konus. Main drama. Ya, siap. Ya, ya. Silakan Dek. Apa nih? Jadi penyiar radio ya? Ya, Ya. opening aja, opening. Apa ya, gimana ya? Halo, selamat malam sahabat Konus semua. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam kondisi sehat selalu ya. Kembali lagi bersama kami, Konus FM, yang akan membawakan lagu-lagu yang menarik buat kalian. Apalagi di hari Minggu ya, hari di mana kalian mengingat seseorang daripada kalian jalan-jalan gak jelas di masa PPKM. Mending kalian dengerin lagu dari kami tentang apa ya enaknya? Tentang yang nggak usah galau-galau, kita senang-senang aja tentang cinta. Berikut lagunya, selamat menikmati, seperti itu. Kurang lebih, nggak paham. Oke, nggak apa-apa. Keren, Iya. keren. Ya, artinya setelah saya amati dari sekian banyak yang bersuara, sebetulnya yang jadi host itu nggak perlu cuman Bu Yuli sama Pak Erdi ya. Banyak banget tuh yang sudah mampu. Ya kan? Jadi next-nya mungkin anak-anak muda kita akan dampingi. Kita akan dampingi 24 jam selain jam tidur. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan. Kecuali jam tidur dan di jalan dan waktu kerja kali ya Mas Erdi ya. Boleh. Ya, jadi pas lagi nyetir, lagi tidur sama itu biasanya nggak terangkat memang kalau mau lagi ada. show, pas lagi show. Lagi show kalau dia masuk. Oke, sedikit saja ya. Jadi menjadi seorang penyiar radio itu tidak sulit kan sebetulnya ya. Walaupun dadakan ternyata banyak yang bisa. Hanya saja memang menjadi seorang penyiar radio itu harus benar-benar sekali lagi. Tidak hanya penyiar radio, tidak hanya mau presentasi, tidak hanya mau menjadi host, tidak hanya mau menjadi apapun, itu benar-benar materi itu harus dikuasai. Kalau kita tidak menguasai materi, yang keluar adalah gugup, yang keluar adalah bingung, yang keluar gitu kan. Nah, jadi sebaiknya memang materi. Kalau kita menjadi penyiar misalnya, saya ngomong menjadi penyiar, mau berangkat. Sepanjang perjalanan dari rumah menuju ke radio, itu saya selalu melihat ke kiri ke kanan, apa ya kira-kira bisa saya angkat nanti untuk menjadi bahan siaran. Karena di jalan itu kan banyak sekali ya, oh ada kejadian A, kejadian B. Mana yang layak untuk saya angkat itu sudah disiapkan di sini.
Sehingga kita sudah ketika menghadapi mic, kita sudah mulai untuk siaran, kita punya materi yang untuk bisa kita sampaikan di samping materi pokok yang memang harus ada. Karena setiap program itu punya materi pokok ya. Misalnya program program zona konus misalnya, itu akan bicara tentang semuanya perihal tentang konus, tapi boleh diselipkan dengan kejadian-kejadian yang ini ya, yang lagi akurat, lagi baru terjadi. Misalnya tadi saya di jalan itu berpapasan dengan orang tua yang membutuhkan bantuan. Jadi kita ajak nih pendengar, kalau Anda kebetulan lewat di jalan Arif Rahman Hakim, silakan Anda tengok di bawah lampu merah itu ada bapak-bapak tua yang berjualan cipang misalnya. Nah, silakan monggo dibantu, monggo ini. Nah, itu artinya apa? Seorang penyiar pun bisa berbagi kebaikan dengan semuanya, ya. Dan itu bisa dimasukkan ke dalam materi. Senyampang tidak terlalu menyimpang jauh, kecuali kalau talk show. Nah, tadi ada contoh yang Mas Yansa. Mas Yansa itu openingnya adalah opening dari siaran talk show. Talk show itu adalah seperti begini ya, seperti begini, ada host, kemudian ada narasumber, ada pendengar, ada pemirsa, ada pengikutnya. Nah, itu namanya talk show. Jadi ngomongin soal apa yang lagi tren saat ini. Nah, pembukanya tadi kurang lebihnya seperti Mas yang saya lakukan tadi adalah talk show. Kita berada di program Konus yang kita akan berbagi kebaikan, sementara narasumber Ibu Yuli akan membeberkan apa sih itu suara, dan mari kita ikuti bersama-sama. Itu adalah mengantarkan untuk talk show, ya. Kalau Diana tadi keren banget, Diana sudah lengkap banget ya. Harinya disebutkan, tanggalnya disebutkan, namanya disebutkan, jadi lengkap. Jadi orang yang mendengarkan ini kan tidak tahu wajahnya, tidak tahu wajah kita. Jadi bisa tahu, oh yang siaran itu Diana, oh yang siaran itu namanya Erni, oh yang siaran namanya Sandi, gitu ya. Jadi tahu, kita harus menyebutkan nama kita siapa, dan kita ada di program apa yang akan kita lakukan, apa yang bisa pendengar lakukan, itu bisa kita sampaikan di opening. Mas Sandi Putra ini adalah opening gaya kekinian, gaya anak-anak masa kini. Hai, halo, nggak apa-apa, itu adalah radio yang segmennya ke segmen anak muda. Kurang lebihnya seperti itu. Hard rock, kalau di Surabaya contohnya ya, hard rock, ada Gen FM, M Radio, itu adalah radio-radio dengan gaya siarannya seperti itu. Kalau Mas Yudi Ananta, itu adalah siaran gaya radio kami, radio-radio yang dewasa ya, radio dewasa, lagunya juga oldies kayak gitu. Tapi apakah oldies itu tidak menyenangkan atau tua banget? Enggak juga ternyata. Pendengar oldies di radio saya, di radio yang sekarang tempat saya bekerja, itu pendengarnya kebanyakan justru mahasiswa. Unik ya. Jadi ketika kita mencoba untuk survei, siapa sih pendengar kita di malam hari dengan lagu-lagu oldies gitu ya, ternyata justru banyak mahasiswa juga suka dengan lagu-lagu oldies. Ya. Jadi dari bermacam-macam tadi, kelihatan banget yang sudah, oh memang sudah, oke, ready aku begini. Oke, satu lagi ya, seorang penyiar itu haram hukumnya, di antara perkataan itu mengeluarkan huruf terlalu panjang. Oke. Nah, kadang-kadang ya kalau itu, karena itu apa? Memperlihatkan bahwa kita belum siap dengan apa yang akan kita sampaikan. Saya Yuli, malam ini hari Sabtu. Nah, berarti saya belum tahu bahwa hari ini hari Sabtu. Saya masih mencari-cari. Hari ini hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021. Dan saya kembali bersama Anda di Radio Suara Konus dengan program malam ini kita akan ngobrol-ngobrol soal nah, itu sangat diharamkan ya, sangat tidak mengenakan di telinga. Kalau saya punya penyiar itu selalu saya hitung ketika dia bicara 1, 2, dalam 1 jam dia ngomong 5 kali, besoknya jangan siaran dulu. Belajar sampai kamu bisa untuk bersuara.
Ya, karena itu sangat kelihatan bahwa penyiar itu tidak menguasai materinya. Jadi jangan sampai, bukan hanya siaran loh ya, bukan hanya siaran, kita presentasi pun di depan klien, kalau kita kebanyakan ngomong orangnya juga boring. Jadi begini Bapak, produk ini adalah nah nggak enak juga ya didengar. Jadi hindari itu, hindari kemudian kebanyakan biasanya ada yang oke, sedikit-sedikit oke, atau ketawa yang nggak jelas. Sering kali terjadi, kita punya kita dengerin penyiar-penyiar yang kadang-kadang tidak ada yang lucu tapi dia ketawa sendiri. Jadi begini ya teman-teman, saya akan mengajak Anda untuk menceritakan kembali tentang jadi kita ngerasa geli aja ya, ini anak ketawa apa gitu ya, yang nggak ada yang lucu jadi ketawain, tapi itu sudah menjadi habit dari mereka. Habitnya suka ketawa, dan itu juga nggak bagus-bagus banget. Oke, itu adalah opening, dan dari sekian banyak 90% semuanya sudah keren, sudah oke dengan gayanya masing-masing ya. Sekarang kita akan masuk, apakah yang kita lakukan itu sudah benar? Yuk bareng-bareng kita belajar, saya juga belajar, kita belajar untuk melihat masuk ke teori yang ada. Mas Doni bisa dibantu untuk share materinya mungkin? Bisa langsung Bu Yuli. Jadi kalau yang share screen. memerlukan sharing materinya bisa. Oh saya nggak bawa, kemarin selain Mbak Erni sudah Mbak Erni bisa bantu sharing screen-nya. Saya nggak bawa. Mungkin Mbak Erni bisa bantu. Sambil nunggu materi, mungkin teman-teman bisa disela Ya, bahwa karena biasanya udah di ini ya. bagi yang punya pertanyaan bisa diketik aja ya, biar kita juga lagi siap nanti pertanyaannya. Silakan lemparkan saja pertanyaan yang banyak, Ya, langsung. yang memang belum dipahami nanti ya. Langsung aja jadinya ya. Jadi jangan menunggu selesai supaya nggak ini. Ya, jadi buat sahabat suara semuanya silakan sekali saya lagi bawa nih materinya kemarin. untuk diketik boleh, atau nanti izin untuk suara juga boleh, bisa dikondisikan sama Pak Doni nanti. Silakan buat rekan-rekan yang ada pertanyaan apapun sesuai dengan tema malam ini, yaitu bagaimana jadi penyiar radio. Apakah sudah siap atau belum? Tadi sudah dites ya, di awal sebenarnya sudah dites sama Bu Yuli itu. Jangan senang-senang dites kayak gitu, itu ada kelanjutannya nanti. Anda akan terpilih. Ya, dan ternyata ini saya tidak, sebentar. Mas berikutnya atau narasumber berikutnya. Sebentar saya akan cari. Jadi sambil menunggu ya teman-teman, mudah-mudahan Mbak Erni bisa menemukan ini materi. Mungkin ada di email kali ya Mbak Erni ya. Sambil menunggu sekali lagi silakan yang mau bertanya. Jadi teman-teman untuk ya tanyalah apa yang Anda ingin gunakan kehidupan sehari-hari ya, di pekerjaan sehari-hari boleh. Jadi tidak harus bertanyanya tentang radio gitu ya. Oke, materi dasarnya nggak bisa di-share screen ya Mbak Erni ya, supaya semua bisa baca. Sedang di-download nih, Bu. Sebentar, nanti saya yang share ya. Saya yang share screen. Oh, masih di-download. Oke, kalau gitu kita ngobrol aja dulu ya, teman-teman. Oke, Mas Yandri. Jadi gitu ya teman-teman. Anda silakan bertanya untuk kegiatan Anda sehari-hari saja. Misalnya kalau saya bertemu dengan klien, nih. Contohnya Diana nih orang hotel ya. Kalau saya harus ketemu klien, jangankan untuk penyiar atau untuk PR, lu bertemu dengan orang ya. Kita menerima telepon saja itu diperlukan untuk bisa bersuara dengan baik dan benar. Bukan artinya suara baik dan benar itu suaranya harus enak, enggak ya. Tapi kalau Anda bisa mengolah suara Anda dengan baik dan benar, yang tidak enak itu akan menjadi nyaman untuk didengarkan di telinga. Jadi misalnya contoh, kalau misalnya ada orang telepon ya, terus Anda mengatakan, halo ya, ada apa? Oh ya, gimana?
Dengan yang, halo, dengan Yuli di sini, selamat malam. Ada yang bisa dibantu Bapak, Ibu? Nah, itu kan lebih menyenangkan untuk pendengarnya. Nah, alhamdulillah ini sudah. Wow, 1000. Saya hanya memberikan materi dasar siaran, karena dengan materi dasar ini bisa dipakai kemana-mana ya. Untuk menerima telepon Anda bekerja sebagai resepsionis, sebagai PR, atau sebagai apapun, ya ini bisa digunakan. Ini hanya perangkat, dikenalkan sedikit ya di dalam radio. Kalau misalnya Konus mau bikin radio, itu minimal harus ada audio mixer. Audio mixer inilah yang menghantarkan suara kita kemana-mana. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mikrofon pasti. Kalau ada mikrofon, ya suara kita nggak bisa didengar siapa-siapa. Yang ketiga, kalau sekarang komputer. Kalau zaman dulu saya nggak ada komputer. Kalau mau cari lagu, tangannya diputar-putar dulu, masukin ke kaset. Kasian banget ya. Kalau sudah enak, tinggal ada komputer, tinggal klik, selesai. Oke, next. Kita kenalan sedikit. Kalau perangkat ini nggak perlu detail, karena ini hanya untuk yang mau bikin radio. Ada software pasti, kalau ada komputer pasti ada software. Headphone apakah perlu? Sangat perlu. Untuk apa? Untuk checking suara kita. Suaraku ini Bu Yuli, monitor. Bu Yuli. Bu Yuli keluar kayaknya, Oh iya betul. keluar, mungkin sinyalnya mungkin. Sinyalnya kurang bagus kelihatannya. Mungkin dijelaskan langsung oleh host. Untuk sementara waktu, host mungkin dapat dijelaskan. Mute-nya, termute, ready ya suaranya. Termute. Termute lah. Sudah. Oke, sudah ya. Silakan. Bisa terdengar suara saya? Alhamdulillah, sudah. Jadi rekan-rekan, sedikit saya sambung sambil menunggu ya. Jadi memang perangkat dasar radio itu saat ini semakin berkembang. Kalau dulu mungkin penyiar pede aja nggak kelihatan penampilannya, tapi sekarang radio itu sudah merambah ke media sosial. Bahkan siaran langsung pun di radio bisa kelihatan langsung, di Facebook bisa, di YouTube juga bisa, di Instagram juga bisa. Jadi Anda bisa ngikuti sekarang, dan benar apa yang dikatakan oleh narasumber bahwa semuanya ada hubungannya antara suara dan juga penampilan. Dari awal dijaga, mulai dari ya mood-nya dijaga, terus materi-materinya harus dikuasai, itu yang harus disiapkan. Kalau soal bicara, mungkin semuanya bisa bicara, cuman kembali lagi bahwa seorang penyiar memang ada ilmu-ilmu tertentu yang harus dikuasai, dari cara opening tadi. Jadi tadi Bu Yulia narasumber sudah mencoba untuk mengajak sahabat-sahabat suara semuanya biar bagaimana cara berkenalan versi radio. Jadi Pak Yudi juga perlu tahu bahwa tadi Pak Yudi sebagai pensiunan dari penyiar radio. Ini beliau narasumber punya ide bagus tuh. Suatu saat Konus punya radio mungkin ya. Perlu. Boleh. Karena anggota Konusnya itu rata-rata memang penyiar, iya. Terus yang punya radio juga pernah. Saya pernah diundang sama pemilik radio ya, berkat Konus juga. Terus ngisi narasumber karena Konus juga banyak. Jadi dampaknya yang pertama memang biasa ya, teman-teman selain bisa bicaranya juga terarah, dan akhirnya bisa koreksi diri bagaimana suaranya enak enggak,
Nah, dari yang didengar, pendengarnya senang enggak? Bisa-bisa nanti akhirnya ujung-ujungnya ke rating dari siaran itu sendiri. Apakah bermanfaat, kemudian channelnya akan dicari terus sama pendengar. Kurang lebihnya seperti itu sih. Kalau saya sih di sini ada penyiar, tadi ada beberapa orang yang saya tahu beliau backgroundnya penyiar sebenarnya. Jadi nggak salah kalau teman-teman yang dipancing buat kenalan itu memang ada yang sudah menguasai materi siaran radio. Bu Yuli, monitor belum? Ini ada pertanyaan yang mungkin bisa saya baca kalau sudah dengar, sudah bisa memonitor kembali. Suara saya udah masuk belum ya? Sudah masuk kedengeran. Bu Yuli sudah bisa mendengar suara saya? Sudah bisa mendengar suara saya, Ibu? Oke. Halo, narasumber. Tidak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Mas Erdi. Tidak ada suaranya. Yang siapa yang nggak ada suaranya nih? Jenengan nggak, suaranya kecil banget. Suara saya kecil. Ya. Bentar saya Mas teriak. Erdi udah kok. Mas Erdi jelas kok. Mas Erdi Jelas kok, yang Mas Erdi saya jelas. Mas Erdi jelas. Ya, jadi yang hilang ini narasumber ya? Ya, Bu Yuli. Kayaknya koneksinya ya. Ini ada selamat malam Mbak Yulia, untuk mengurangi untuk mengurangi itu bagaimanakah? Bu Yuli monitor. Jadi seputar pertanyaan ini ada yang grogi ini dari Bu Mai. Biasanya kalau mau mulai mesti grogi atau bingung, nervous ya. Oh, bingung. Mulai apa nih? Mulai siaran atau mulai apa? Terus ada lagi dari siapa ini ya? Dari Mbak, jaga mood siaran gimana caranya? Kadang kan lagi pas siaran, suka ada sesuatu yang bikin mood nggak bagus. Ini dari Pak Hardi. Satu pertanyaan lagi dari Pak Yansah. Mohon izin nanya Bu Yulia, bagaimana cara bikin suara? Nggak ada suaranya. Halo? Tadi Bu Yuli pakai laptop atau HP ya? Bu Yuli pakai laptop, Mas Yudi, kan layarnya lebar tadi. Laptop ya. Ada solusi, Pak Doni? Solusi memang tergantung dari Bu Yulinya. Berarti dari sinyalnya. Iya. Koneksi. Mungkin koneksinya, mungkin perangkatnya. Mungkin Pak Founder bisa bantu.
bantu membacakan. Ya. Boleh. Tambahin penjelasannya. Ya, nanti ini ya, nanti lebih Sambil ininya, menunggu Pak. Sambil detailnya aja menunggu. daripada kosong. Ini Ya. share saja ya, karena kebetulan juga saya pernah di sebuah radio, gitu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan pasti ke Bu Yuli. Ini saya bantu menjelaskan saja. Oke, software maksudnya di sini adalah perangkat dasar radio FM dan selanjutnya adalah software. Nah, ini banyak jenis ya perangkat lunak untuk keperluan penyiaran radio FM. Salah satunya adalah Matrix. Paket software ini terdiri dari 6, diantaranya modul on air, modul traffic, modul music director, modul produksi, modul SMS, dan modul news. Nah, ini kalau rekan-rekan semua yang ingin jadi penyiar radio atau ingin berkarir di broadcasting, pastinya harus tahu ini, ya kan? Kalau banyak profesi lain tidak mesti harus tahu semuanya. Nah, ini Bu Yuli ada nggak ya? Sudah tampil ya? Cuman belum bersuara ya? Iya, kecil ya. Kecil nih. Sekarang pakai handphone. Oh, saya maaf ini saya tadi cuma baca aja Bu. Ya, Oh, nggak cuma apa-apa. baca aja. Nggak apa-apa. Terima kasih banget nih. Koneksinya memang luar biasa. Siap, silakan Luar kembali biasa. lagi. Kembali lagi Baik. ke narasumber. Mudah-mudahan ini jauh lebih baik, sedikit bisa membantu ya. Enak. Suara saya bisa kedengaran? Bisa. Bisa kembalikan semuanya. Rekan-rekan, kami kembalikan kepada Bu Yuli ya sebagai narasumber. Baik. Ya, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan tadi mungkin bisa diulang ya, Mas Erdi. Aku Ya, nggak bisa baik. baca di sini. Baik Bu Yuli, kami akan bacakan ya pertanyaan Terima pertama. kasih. Ada. Halo? Ayo. Iya, halo. Dari? Baik. Jadi pertanyaan pertama itu dari Bu Mai ya, dari Bu Mai. Bu Mai itu menanyakan kalau sebelum mulai itu nervous ya, grogi. Nah, itu cara ngatasi groginya seperti apa? Biasanya kalau mau memulai mesti grogi atau bingung, nervous ya katanya gitu. Gimana caranya, solusinya supaya nggak bingung, nggak grogi? Oke, Bu Mai. Kayaknya pertanyaannya sama ya, sama minggu lalu. Selalu grogi, selalu nervous. Ya. Ya, mungkin saya perlu sampaikan sekali lagi. Nervous atau grogi itu sebetulnya masalahnya ada di dalam diri kita sendiri. Ya, di dalam diri kita sendiri. Kenapa kita grogi? Kenapa kita nervous? Yang pertama tentunya sekali lagi kuasai materi. Ya, kalau kita kuasai materi, arena itu kita miliki, menjadi milik kita. Jadi pasti saya pastikan kita Umay tidak akan grogi untuk ketemu. Untuk ketemu dengan siapapun, untuk bicara dengan siapapun, saya yakin. Ada suara ya? Ya, ada suara Bu, ada suara. Iya, ada suara ya, benar ya. Oke, saya lanjutkan ya Bu Mai. Jadi yang pertama adalah kuasai materi. Yang kedua, ketika kita mau berbicara dengan siapapun di halayak manapun, ada baiknya kita datang itu lebih awal. Kenapa? Untuk mengenali situasi di sekitar kita. Supaya kita bisa beradaptasi ya, beradaptasi dengan lingkungan di sekitar kita. Kalau kita sudah beradaptasi dengan sekitar kita, insya Allah tidak ada yang namanya grogi, tidak ada yang namanya nervous ya. Satu, materi sudah siap, arena sudah dikuasai. Jadi insya Allah nggak ada grogi atau nervous. Jadi untuk menghilangkan nervous atau grogi adalah ada di diri kita sendiri, Bu Mai. Lawan itu nervous sama grogi. Jadi dalam diri kita harus ditanamkan aku bisa, aku mampu, gitu ya. Insya Allah pasti bisa. Oke. Nextnya ada lagi Pak Erdi. Ada dari Pak Hardi. Bagaimana cara pada saat memulai biasanya moodnya hilang gitu loh Bu. Gimana cara supaya moodnya nggak hilang? Baru memulai moodnya sudah hilang. Di tengah-tengah
Di Oh, tengah-tengah. di tengah-tengah. Jadi, Oke. Oke, kalau di tengah-tengah moodnya hilang, itu harus segera dikembalikan moodnya, itu sebetulnya ya. Jadi Anda harus tahu kenapa moodnya tiba-tiba hilang. Biasanya orang kehilangan mood itu adalah ada pikiran lain yang terlintas di saat kita berbicara. Misalnya seperti saat ini, saya menjadi narasumber. Ketika tiba-tiba koneksi seperti ini, saya nervous. Saya grogi, mau ngomong apa lagi nih kan, pasti begitu ya. Pasti ada permasalahannya. Kita cari permasalahannya apa. Nah, kalau sudah ketemu, segera mungkin dikembalikan. berarti Jangan lupa juga, hitungannya detik, Bu, ya? iya detik itu, detik banget. Jadi ketika kita ngomong tiba-tiba teringat, Masya Allah tadi komporku masih nyala. Kalau nanti terbakar bagaimana? Nah kan, dengan itu kita pasti sudah mulai panik dan akan kehilangan mood. Atau mungkin tadi berantem sama istrinya atau sama siapa gitu ya. Teringat lagi ucapan yang menyakitkan dia gitu, itu bisa kehilangan mood. Dan ini terjadi, pengalaman saya ketika dulu siaran juga sering kali terjadi. Disinilah kita harus berjuang untuk melawan kondisi itu. Harus berjuang untuk melawan. Jadi jangan sampai kita dikalahkan oleh kondisi itu. Tapi kita harus memenangkan itu. Jangan sampai mood kita ke bawah dan pergi, datang mood yang lain yang berbeda. Bahaya banget. Apalagi kalau sebagai pembicara kayak saya, kayak Pak Erdi gitu ya. Kalau sudah begitu akan kacau. Ya. Makanya kalau biasanya saya, kalau misalnya mau diminta untuk Ibu untuk jadi host di acara yang formal gitu, kalau saya tidak dalam keadaan yang fresh, saya nggak mau. Kalau saya masih banyak sesuatu yang harus saya pikirkan, saya pasti nggak mau. Karena pasti kacau. Nah, itu harus kita perangi dulu. Apakah kita mampu untuk melakukan itu? Kalau kita sudah yakin kita mampu, ya harus bertanggung jawab dengan keyakinannya. Mampukanlah diri Anda. Mampukanlah diri Anda di sana untuk menjadi seperti yang dimaui banyak orang. Oke. Jadi itu sudah ego kita sudah lepas. Kita sudah tidak menjadi seperti apa yang kita mau, tapi kita menjadi yang dimaui banyak orang. Ketika saya siaran, saya meletakkan diri saya, kemauan orang-orang ini saya jadi apa sih? Gitu ya. Oh, kemauan orang-orang ini saya sekarang harus ketawa-ketawa, saya harus bahagia, padahal saya ini lagi sedih banget gitu ya, lagi sedih banget. Apakah saya harus mengalah dengan kondisi ini dan saya sedih siaran bersedih-sedih? Itu nggak bisa ya, walaupun sesedih apa air mata mengalir, tapi di suara itu harus tetap tersenyum, tetap bahagia. Begitu Bapak ya. Jadi kalau Anda kehilangan mood, Anda cari penyebabnya apa dalam hitungan detik ya, bukan yang lama banget, dalam hitungan detik. Ketika ketemu, Anda bisa menipu dengan, kemarin kayaknya sudah trik-trik itu sudah disampaikan sama Mr. Edi ya. Triknya apa? Ketika kita tiba-tiba kehilangan mood di tengah-tengah. Kalau Mr. Edi gampang main sulap. Nah, sambil dia cari lagi nih materi itu tadi sampai di mana, mengolor lagi. Main sulap, atau mungkin mengajak audiens untuk bercanda. Atau ada gimmick. Oke, saya punya pertanyaan dulu sekarang sebelum saya lanjutkan materi saya. Ya, saya ada hadiah, kalau yang bisa jawab, saya kasih ini nanti hadiahnya. Itu juga sambil kita mengurai kembali apa tadi ya, yang hilang itu apa. Nah, ketika sudah ketemu kembali, nah kita sudah bisa kembali ke arena semula. Seperti itu, Pak. Gampang sekali sebetulnya itu hanya faktor ego, mengalahkan ego kita. Dan itu memang kalau saya bilang gampang, ya nggak gampang-gampang banget mengalahkan ego itu ya. Karena ego itu sangat berkuasa di diri kita. Tapi di saat kita menjadi pembicara, saat ini, ego saya harus hilang. Saya harus menjadi seperti yang Anda mau. Ketika Mr. Edi berbicara dengan kita, menjadi host, dia juga menghilangkan siapa dirinya. Karena dia harus menjadi seperti yang apa kita mau. Seperti itu kurang lebihnya, Bapak. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Jadi untuk mengembalikan mood itu, Anda bisa siasati kalau itu bicara di depan khalayak banyak. Bahayanya adalah kalau kehilangan mood di saat presentasi. Itu akan sangat berbahaya. Karena nggak mungkin kita kasih gimmick ke klien kan. Kliennya terus diajak sulap, itu kan nggak mungkin kan. Nah itu kalau sudah begitu, saya kasih satu tips aja. Kalau memang kita kehilangan mood di depan klien, kita bisa, mohon maaf Pak, ada sesuatu yang mungkin harus saya ulang lagi. Jadi bla 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 bla, nanti Anda ulang 1-2 bait pasti akan ketemu lagi apa yang hilang tadi.
Baik, Bu. Seperti itu ya Bapak, mungkin sudah Ya. terjawab. Jadi itu Pak Hardi ya, soal mood memang setiap orang berbeda-beda kalau boleh saya simpulkan. Dan kita memang butuh banyak pembendaharaan mulai dari pengalihan, game, pertanyaan, atau storytelling. Semuanya memang harus dikuasai karena kita dituntut dalam hitungan detik untuk bisa menguasai keadaan. Betul sekali. Dan itu terkait pertanyaan yang lain, Bu. Jadi tadi termasuk grogi ya, nervous, kemudian moodnya pada saat sudah berlangsung. Dan ini juga pertanyaan dari Mas Yansa. Mohon izin tanya, Bu ya, bagaimana cara bikin suara itu harmoni dan stabil? Nah, ini berarti ujung-ujungnya suara nih. Harus harmoni stabil. Gimana caranya nih? Oke. Kalau untuk suara itu bagaimana harmoni dan stabil, itu sebetulnya ada ilmunya ya, kita belum nyampe nanti ke sana. Untuk membuat suara kita itu stabil dan harmoni itu ada senamnya, Mas Yansa ya. Kita ada senam namanya senam diafragma. Jadi orang bersiaran itu tidak memakai suara biasa. Kalau saya siaran memakai suara seperti ini, dalam hitungan 1 jam saya sudah capek. Tapi kalau kita pakai suara perut, suara diafragma, mau 3 jam, 4 jam kita siaran, nggak ada capeknya, nggak ada lelahnya. Ya, jadi harus dikeluarkan dulu diafragmanya. Apa itu diafragma? Diafragma itu adalah suara perut. Jadi kalau kita ngomong, saya ngomong begini ya, halo Mas Edi, selamat malam. Dengan halo Mas Edi, selamat malam. Beda. Oh, iya. Kalau yang terakhir itu adalah suara diafragma yang kita keluarkan dari perut. Nah, ini untuk mengeluarkan ini butuh latihan. Ada senamnya. Next, kalau sudah bisa ketemu, karena ini harus ketemu. Senamnya itu harus bertemu, harus dilatih ya dengan gerakan. Nah, saya janjikan kalau kita pandemi sudah hilang, kita ada sesi pertemuan, saya akan kasihkan itu untuk kita senam bareng-bareng ya, senam mengeluarkan diafragma. Jadi untuk kalau harmonisasi sih, itu tergantung bagaimana kita mengolah ya. Tapi untuk kestabilan suara itu dibutuhkan adalah senam diafragma itu. Nanti ini ada juga di teori, tapi untuk prakteknya sepertinya tidak memungkinkan kalau di sini ya. Kita harus ketemu karena saya harus pegang perut Anda, pegang punggung Anda, apakah benar-benar diafragma itu sudah benar. Kadang kita untuk mengeluarkan diafragma itu aja, kalau nggak benar ya nggak bisa. Ya, baik Bu Yuli. Teorinya Ya. ada. Baik Bu Yuli. Jadi intinya semuanya memang butuh praktek ya. Suara ini menariknya, oke lah, apapun ilmu yang diberikan oleh narasumber, ujung-ujungnya memang kita harus praktek. Makanya teman-teman sahabat suara tetap selalu setia bersama program suara dari Konus karena kita ke depan ini kalau memang sempat kita praktek, mungkin banyak ilmu yang akan kita bongkar semua rahasianya selama kita masih pandemi. Nah, ada pertanyaan berikutnya Bu Yuli dari Bu Diana ya. Selamat malam Bu Yulia, untuk mengurangi itu bagaimana? Apakah ada teknis khusus? Gampang kalau untuk menghilangkan ada suara Mas. Kalau untuk menghilangkan itu Diana harus benar-benar menguasai materi. Kembali lagi. Kalau materi kamu sudah pegang, sudah dikuasai, pasti itu akan hilang. Karena apa? Itu adalah tekniknya kita untuk mencari materi yang belum terhafalkan oleh kita. Kalau kita ngobrol sama orang, sama matanya kemana-mana, kita biasa, nah itu berarti dia belum siap dengan apa yang akan disampaikan. Seperti begitu, Diana, gampang banget ya. Oke, Diana sudah bisa dimengerti ya. Kuasai dulu materi, walaupun opening misalnya, supaya tidak terjadi apa yang mau disampaikan kalau perlu dicatat. Ya, kalau masih pemula biasanya kita catat. Mau ngomong apa itu kita catat. Dulu catatanku panjang banget. Untuk nanti mau ngomong ini, seperti itu ya. Oke, Diana, terima kasih, sama-sama. Ada lagi, Pak Erdi? Mr. Erdi itu suaranya masih ke-mute dia. Amin. Ini doa dari Mas Yansyah. Bisa dengar saya? Siap.
Ditunggu semoga pandemi cepat berlalu. Oke, kita akan next ya. Jadi pertanyaan berikutnya Bu Yuli, Ada lagi? Masih ada lagi, monggo. dari Bu Erni, bagaimana suara supaya tidak cempreng? Tidak cempreng. Itu tadi sama. Saya sudah sampaikan harus ada diafragma, Mbak Emi ya. Sama saya dulu juga pertama kali siaran ya suaranya cempreng. Cempreng banget. Jadi harus ada senam diafragma yang kita lakukan. Next deh kita akan belajar banyak itu ya. Oke. Sepertinya perangkat dasar radio kita lewatin aja ya, kita skip hybrid telepon antena ini. Ya kita skip aja Mas Doni, lanjutnya. Next. Nah, bisa dengar suara saya? Hal dasar yang harus dimiliki penyiar itu apa sih? Nah, pertama selalu percaya diri, ya. Kenapa harus percaya diri? Seorang penyiar radio itu kalau nggak percaya diri, dia tidak akan bisa untuk berbicara dengan baik. Jadi intinya penyiar radio itu kalau sudah siaran harus merasa menjadi orang yang paling pintar. Karena kalau nggak paling pintar nggak percaya diri nanti ya. Jadi harus merasa paling pintar walaupun nggak pintar-pintar amat. Tapi kita harus merasa bahwa ini my time gitu, ini waktuku. Jadi aku yang berkuasa, aku yang kuasa. Jadi berbicaralah dengan tenang, dengan baik, sehingga percaya diri itu muncul. Ini adalah alat utama ya untuk menjadi seorang penyiar radio yang baik, pembicara yang baik, itu harus percaya diri. Kemudian di samping percaya diri, ada bekal diri yang cukup. Bekal apa, Bu? Aku mau cek. Halo? Bisa dengar suara saya nih? Kok hilang semua? Saya mendengarkan. Oh iya. Saya jelas di sini. Yuli ngomong tapi ke mute tuh. Yuli Sendiri apa? Oke, kedengeran suara saya? Oke deh. Bekalnya apa? Bekal diri yang cukup. Nah, bekal diri yang cukup ini adalah modal utama untuk mengangkat percaya diri kita. Kalau kita pembekalannya sudah cukup, nah insya Allah percaya diri itu akan muncul. Bekal itu didapat dari mana? Dari persiapan kita tentunya, ya persiapan. Seperti yang tak bilang tadi, kita mau siaran apa? Kita mau ngapain? Bukan hanya siaran ya, kita lebih ngomong ke global aja. Kita mau bicara di depan orang-orang itu mau membicarakan apa? Materi apa yang mau kita sampaikan itu harus benar-benar dikuasai supaya bekalnya cukup, ya. Dan kemudian seorang penyiar itu harus up to date. Yalah, kalau seorang penyiar itu ketinggalan berita, waduh, ya bisa nggak dipakai sama radionya. Jadi seorang penyiar itu harus maha pintar. Berita apapun harus dia dengar, harus dia tahu, harus dia kuasai. Jadi harus up to date ya, harus mengikuti apapun yang terjadi, apa yang sekarang lagi booming, apa yang sekarang lagi hangat-hangatnya terjadi, itu seorang penyiar itu harus menguasai. Kemudian cinta musik pasti, karena penyiar dan lagu itu sangat dekat. Kecuali kalau Anda bekerja di radio berita, beda. Ada radio El Sinta itu radio berita yang tidak memutar lagu. Jadi cuman nyampein info, berita, kemudian talk show, hanya itu, tidak ada lagu. Itu beda. Tapi kalau radio yang pada umumnya pasti ada lagunya. Ya namanya radio. Kalau kita ngomong radio pasti kita image-nya langsung ke lagu. Jadi harus benar-benar menguasai. Ini lagu yang lagi in apa ya sekarang?
Lagu yang lagi disukai apa ya sekarang, seperti itu ya. Dan di sini tanggung jawab seorang penyiar itu adalah harus mengabaikan kesenangan pribadi. Contoh, misalnya saya suka dengan lagunya siapa ya, kalau oldies itu siapa? Saya suka dengan lagunya Ruth Sahanaya misalnya. Maka selama saya siaran, saya akan putar Ruth Sahanaya aja. Karena saya suka. Sementara ada pendengar lain yang minta aku putar lagunya Titi DJ dong gitu ya. Karena aku nggak suka, aku nggak mau putar. Nah itu nggak boleh. Haram hukumnya ya. Jadi seorang penyiar sekali lagi, saya akan menyampaikan ketika kita berbicara, ego kita harus lepas. Kita harus menjadi apa yang dibutuhkan oleh siapa yang kita ajak bicara. Mereka butuh apa dari saya, kan seperti itu ya. Nah, kemudian penyiar itu harus mempunyai attitude yang baik, pasti bukan cuma penyiar, semuanya. Semua profesional, semua pekerjaan harus punya attitude yang bagus. Karena kalau attitude-nya tidak bagus di masyarakat pun Anda tidak akan mendapatkan tempat. Ya, attitude yang baik ini adalah sangat penting. Bukan cuma penyiar, tapi semuanya. Kemudian kita mesti bekerja keras, fokus, dan disiplin. Oh enak ya jadi penyiar itu cuma hahaha sambil duduk dapat gajian. Salah ya. Justru penyiar kalau kita misalnya bekerja sebagai sekretaris, kita ketik kita salah, paling yang marahin cuman bosnya ya. Oh, kamu salah nih tulis ini, bisa dihapus, diganti lagi. Tapi kalau Anda menjadi seorang penyiar ketika Anda sudah salah ngomong dan itu sudah terekam oleh orang banyak, artinya kesalahan Anda tidak bisa dihapus. Jadi sangat-sangat berbahaya untuk ngomong salah kalau Anda sebagai penyiar radio. Penyiar radio mau penyiar TV, nggak mungkin bisa dihapus. Atau Anda berbicara di depan umum, Anda sebagai pembicara atau Anda presentasi, terus apa yang Anda sampaikan itu keliru, maaf salah. Itu sudah menurunkan rasa percaya diri kita juga, ya. Jadi harus fokus supaya tidak melakukan kesalahan. Next. Dikit-dikit aja ya, nanti kita lebih banyak ngobrol aja. Harus peka terhadap situasi. Ini semuanya saya kira juga bukan hanya penyiar yang harus peka terhadap situasi ya. Semua. Jadi kita harus peka terhadap sekitar kita. Kita harus peka terhadap kejadian-kejadian yang ada seperti saat ini. Pandemi melanda di mana-mana, kita mesti peka juga dengan itu. Apa yang bisa kita lakukan ketika kejadian seperti ini? Ya, itu bukan cuma penyiar, semuanya. Kemudian menjaga emosi. Nah, ini adalah salah satunya tadi yang pertanyaannya gimana kalau lagi sedih, misalnya mesti harus tetap siaran, itu kan, itu adalah kepandaian Anda untuk memaintain emosi Anda. Kita harus bisa untuk memanage emosi kita. Ketika saya berbicara seperti ini, misalnya saya lagi marahan ini sama Pak Yudi gitu ya. Ya nggak mungkin saya sekarang mau di sini mau marah-marah sama Pak Yudi gitu kan ya. Jadi emosi itu harus tetap dijaga. Ketika kita siaran, kita lagi dari rumah itu sudah berantem nih sama suami, sama adik, sama kakak, sama istri misalnya. Terus sampai di tempat siaran, Anda menangis. Kemudian ketika siaran terdengar suara Anda suara pilu karena menangis, ya, suaranya sesak gitu, terisak-isak, itu juga nggak bagus. Mempengaruhi pendengar Anda, ini kenapa ya? Kok yang siaran kok begini amat gitu, kok lagi nangis, lagi apa? Ini sangat tidak boleh. Jadi sebaiknya jangan berbicara ketika hati Anda sedang galau, ketika Anda tidak siap untuk berbicara. Kemudian ada sense of humor, kenapa? Kalau kita ngomongnya lempeng aja, serius terus. Yang dengerin ngantuk nggak sih? Capek nggak sih gitu ya? Jadi harus ada selinganya, kita humor sedikit, tapi humornya masih yang di batas Anda bicara dengan siapa, itu juga harus dilihat gitu ya. Jadi harus diselipkanlah guyonan-guyonan supaya audiens Anda tidak mengantuk, audiens Anda tidak jenuh. Ya. Kalau sudah mulai misalnya kelihatan, apalagi kalau kita menjadi pembicara seperti ini kelihatan ya. Dari 10 orang ini yang 2, 3, 4, 5 sudah mulai diem, mulai nggak bereaksi, mulai begini begitu. Artinya apa yang Anda bicarakan sudah membuat mereka boring. Hentikan bicara, ajak mereka bercanda dulu. Supaya suasananya seger lagi gitu ya.
Oke, kemudian konsentrasi pastilah untuk semua hal itu pasti dibutuhkan konsentrasi supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik. Next. Nah, ini yang dimaksud tadi senamnya diafragma itu ya. Ini adalah senam untuk mengeluarkan suara diafragma supaya suaranya menjadi tidak cemeng, suaranya menjadi bulat gitu. Ini adalah urutan-urutan senamnya. Ada muka singa, lion face. Ini jelek banget. Jadi muka kita jadi jelek banget kalau kita senam ini nggak boleh malu. Misalnya terus apa ini lidah mukanya diciutkan, lidahnya menjulur gitu itu kalau nggak kita ketemu nggak bisa karena itu nanti dada, perut, punggung itu harus ada getaran di situ ketika kita melakukan ini. Ya, saya janji next deh kalau waktunya sudah memungkinkan untuk ketemu kita akan lakukan ini. Mungkin mengurut rahang ini bisa kita lakukan sendiri supaya apa? Supaya lemas. Karena kalau rahang kita kaku, kita ngomong pasti ikut kaku. Aja, yang seperti itu. Jadi kita urut supaya lemas. Melipat lidah ke atas ini tujuannya kenapa? Tujuan melipat lidah itu adalah untuk supaya kalau kita menyebutkan kalimat-kalimat itu aksentuasinya jelas. Lama, ya lama. Kemudian biasanya tuh yang orang-orang kalau apa ya, yang sering penyanyi itu sering terjadi adalah misalnya aduh jadi ajuh, ya ajuh kayak gitu ya. Itu sebenarnya nggak bagus untuk siaran apalagi ya. Jadi kalau aduh ya aduh, yang jelas aduh, jangan ajuh karena supaya seksi kelihatannya ajuh gitu ya. Itu jangan. Kemudian setelah itu adalah melipat lidah ke bawah, kebalikannya. Ini adalah salah satu senam untuk melemaskan ini otot-otot yang ada di rahang kita. Supaya kalau ngomong enak, kalau sini sudah lemas ngomongnya pasti lancar ya, nggak kaku lagi. Kemudian lidah menyapu bibir. Dijulurkan kemudian diputar untuk membasahi ya dengan hitungan 10 kali. Apa gunanya? Kalau bibir kita basah, kita ngomong itu enak. Kalau kering, ya kalau ngomong banyak seperti saya gini, ini kan bisa kering nih. Kalau sudah kering, nyeri nanti akhirnya. Retak-retak. Nah, itu supaya tidak terjadi, kita sering senam dengan menjulurkan lidah dan menyapu bibir. Menggetarkan bibir. Nah, ini adalah nantinya untuk memancing diafragma kita keluar. Seperti itu, selama-lamanya. Kemudian mengatupkan gigi. Itu untuk menguatkan otot-otot di rahang kita supaya kuat. Kenapa kok rahang terus ya? Karena memang kita bicara itu menggunakan rahang ya teman-teman. Yang terpenting itu adalah bagian muka kita ini. Rahang ini yang terbicara. Kemudian latihan leher untuk memperkuat otot-otot leher. Penting banget lah gitu ngomong aja pakai otot lehernya. Ya karena apa? Karena kalau kita bicara kan pasti otomatis leher ini juga ikut. Jadi itu harus dilemaskan, dilenturkan supaya kita kalau ngomong juga enak, nggak kaku. Pijat tenggorokan fungsinya adalah untuk mengatur supaya pita suara kita tidak terganggu. Jadi walaupun kita ngomong lama, kita ngomong nanti kalau sudah pita suaranya bagus, nggak serak, gitu, nggak terbatuk-batuk. Kan ada yang stres katanya terbatuk-batuk kayak gitu ya. Nah itu sering-sering dipijat tenggorokannya. Ini adalah urutan-urutan dari senam wajah atau senam suara untuk mengeluarkan diafragma. Memutar bahu. Perlu ya ternyata jadi penyiar pun harus olahraga loh. Memutar bahu gunanya untuk menguatkan otot-otot di bahu. Sehingga kalau otot di bahu kuat itu duduk lama. Bongkok ya, kebiasaan. Kemudian sayap malaikat, angel wing, memutar bahu di pusat ini, pusat persendian supaya lentur. Nah, kalau sudah lentur resonansi di punggungnya ini jadi enak. Jadi lucu ya. Kalau yang nggak pernah tahu lucu ya. Ternyata jadi penyiar tuh mesti gitu-gitu juga ya. Harus senam, harus begini. Nah, itu penting banget. Nanti kita akan bisa, mudah-mudahan aja ya, masih ada kesempatan untuk ketemu yang kita akan bisa praktekkan nantinya.
Oke, next. Pingpong, pingpong ya. Tujuannya untuk apa? Pingpong itu juga sama untuk memperjelas aksentuasinya. Kalau kita ngomong pingpong, bukan pingpong, ya, pingpong. Pingpong. Itu disertai gerakan-gerakan kedua lengan lurus ke depan, posisi tangan dikepalkan seperti orang bertinju, dan digerakkan menyorong ke depan menghentak seperti petinju. Pingpong, pingpong, pingpong gitu ya. Itu dilatih, dilanjutkan terus, itu akan bisa melatih lidah kita untuk mempertegas aksentuasi ketika kita bicara. Nah, untuk supaya nafasnya panjang apa? Ini ada triknya juga. Dongakkan kepala, tarik nafas sedalam-dalamnya melalui hidung, kemudian dikeluarkannya melalui mulut, tapi pelan banget. Jadi pelan banget, sepelan mungkin sampai akhirnya nanti di perut kita ini terasa kosong gitu udaranya ketika mengeluarkannya. Ya, itu akan membuat nafas kita jadi panjang. Kenapa penyanyi itu ada yang bersuara pita suaranya panjang, gitu ya. Ada yang pendek, ya. Itu bisa dilatih dengan ini. Oke, next. Ya. Menarik perut atau pick puff ini gunanya ini untuk melenturkan perut ya, untuk mendorong diafragmanya supaya keluar. Kemudian meraih bintang, reaching the stars itu meraih bintang setinggi-tingginya, berfungsi untuk memperkuat otot punggung dan pinggang. Jadi kita berdiri, kemudian tangan ke atas sampai sejauh-jauhnya kita mampu. Ini nanti materinya boleh ya nanti di copy, mungkin bisa dipelajari di rumah. Nah, nanti prakteknya nanti kalau kita sudah bisa ketemu. Ini juga melatih suara diafragma dengan mengucapkan vokal yang jelas A, I, U, E, O, gitu ya. A, I, U, E, O, supaya kita kalau ngomong itu juga jelas. Aksennya terdengar jelas dan baik. Oke, next. Itu nanti bisa dipelajarin sendiri karena kita nggak bisa praktek ya. Jadi bisa dibaca sendiri. Nah, seperti ini saat mengambil nafas, bahu itu jangan ikut. Nah, itu akan percuma. Jadi kita menahan sambil menarik nafas. Nggak boleh terangkat. Kemudian dikeluarkan pelan-pelan. Kenapa orang kalau kaget itu memegang dada ya? Kaget aku, mesti seperti itu ya. Padahal yang kaget bukan paru-parunya. Ya, itulah untuk melatih suara diafragma seperti merupakan bagian dari dasar-dasar kita untuk menjadi seorang pembicara yang baik. Nah, ini teknik dasar siaran radio, sebenarnya bukan siaran radio aja ya. Sekali lagi, bicara dimanapun teknik ini bisa dipakai. Pertama sekali smile voice. Jadi ketika Anda berbicara, orang yang mendengarkan walaupun tidak melihat wajah kita, itu terkesan tahu bahwa penyiar ini suka tersenyum ya. Jadi kalau kita ngomong itu sebetulnya benar kok. Kalau kita ngomong misalnya, hai teman-teman apa kabar? Sore ini kita akan bareng-bareng lagi untuk sharing, untuk belajar bersama. Tapi kita dengan senyum, dengan hai teman-teman apa kabar? Kita akan belajar ya nanti ini untuk sharing-sharing dengan saya tentang suara, sangat beda ya. Jadi suaranya didengarkan juga berbeda. Smiling face itu sangat diperlukan sekali. Kalau Anda ngomong misalnya dengan cemberut, suaranya pasti kedengeran. Ketika telepon aja. Halo, apa kabar? Kamu lagi baik ya? Misalnya enggak, aku nggak lagi baik. Nah, kelihatan kan? Bahwa kita lagi marah, kita lagi sedih. Jadi kenapa kita harus smiling face? Karena penyiar dibutuhkan seperti itu. Orang nggak mau dengerin penyiarnya tuh sedih. Orang nggak mau denger penyiarnya marah, gitu kan. Sekali lagi kita kan harus menjadi apa yang mereka mau. Mereka mau kita selalu tersenyum. Ya sudah, kita harus belajar punya smiling face namanya. Smiling voice, sorry. Jadi kita selalu tersenyum. Ketika kita bicara, kita tersenyum. Kemudian visualisasi satu.
Kalau visualisasi satu itu kita membayangkan pendengar itu hanya satu orang. Seperti saya bicara sama Mbak Erni nih langsung one to one ya, kita bicara hanya ada satu orang di depan kita. Visualisasinya akan melahirkan pastinya suaranya akan pelan. Akan beda kalau saya berada di satu stage yang ngobrolnya dengan orang banyak. Kalau saya ngobrol sama Mbak Erni paling Mbak, nanti itu kita pakai materinya yang mana ya? Nah itu cukup ya. Tapi kalau sama orang banyak masih kita akan belajar untuk memulai ya. Sekarang kita akan mulai beda banget ya tarikan vokalnya. Ini adalah teknik dasar juga. Jadi kita bicara dengan siapa, dengan berapa banyak orang, di mana itu sangat penting. Kemudian ada teknik vokal. Teknik vokal tadi ya, diafragma, duduk tegak, jangan membungkuk. Makanya kenapa saya sebentar-sebentar pasti gini, karena kalau kita membungkuk, artikulasinya pasti akan tidak jelas, aksentuasinya stressing, nggak kedengaran dengan bagus. Jadi sebaiknya kalau kita bicara itu memang dalam posisi yang tegak, jangan membungkuk. Kalau kita lagi duduknya juga tegak. Kalau kita berdiri juga jangan melengkung gitu. Biasanya kalau orang malu begitu, malu gitu ya. Itu sebenarnya sudah mengganggu banget dengan suara kita. Oke, air personality itu berhubungan banget dengan attitude tadi, sikapnya yang santun, gaya bicaranya sesuai dengan apa yang diinginkan pendengarnya. Ya, itu adalah teknik-teknik dasarnya untuk menjadi penyiar yang sukses. Langkah keduanya apa? Belajar bicara. Kok baru belajar bicara? Padahal kan sudah tadinya harusnya penyiar itu bisa bicara. Ya, bisa bicara. Tapi ini bicara yang seperti apa? Yuk, kita baca. Menjadi penyiar itu adalah 100% bicara. Betul nggak? Kalau penyiar itu 100% bicara. Makanya kalau saya tidak punya suara, saya tidak akan pernah bisa jadi penyiar. Ya. Jadi seorang calon penyiar itu harus memiliki kemampuan berbicara yang mumpuni, mulai dari artikulasinya yang tepat, nadanya juga enak, dan kemudian temponya, kemampuan untuk berbicaranya juga harus terlatih. Jadi kalau kita misalnya siaran, halo teman, kita akan bisa sampai di jam 2 nanti kita akan bersama-sama. Jadi terima kasih, jangan kemana-mana ya, kita akan ketemu lagi nanti. Orang juga ini siaran apa jualan jamu gitu. Ya itu juga penting. Tempo harus diperhatikan banget. Itu tidak hanya untuk penyiar, kita ngobrol sama siapapun, tempo itu juga sangat penting ya. Jadi jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Kalau kita terlalu cepat, orang nggak ngerti kita ngomong apa. Kita terlalu lambat, orang nunggunya kelamaan, ngantuk gitu ya. Kadang-kadang orang, ngomong-ngomong apa sih lama banget. Jadi temponya jadi sangat penting. Kemudian belajar mendengar. Ini berlaku untuk kalau kita menjadi pembicara atau kita berbicara dua arah. Saya ngobrol sama Pak Yudi misalnya. Pak Yudi lagi ngobrol nih. Ya saya harus bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi seorang host atau seorang moderator itu haram hukumnya menabrak pembicara ketika ngomong. Artinya ketika saya masih ngobrol misalnya, saya masih ngomong tiba-tiba dia ngomong begitu, itu nggak boleh banget. Jadi kita tunggu, kita kemudian materinya hilang. Setelah kita menjadi pendengar yang baik, oke, ya, kita juga harus bisa untuk legowo menerima kritik dan saran. Walaupun saya sudah berpuluh-puluh tahun di radio, sudah bisa dibilang sekitar hampir 25-30 tahun, bukan berarti saya maha benar. Ya, silakan kalau misalnya ada kritik, ada saran, Bu Yulu kalau jadi host jangan begini dong, jangan begitu. Dari situlah saya akan belajar. Apa sudah
Enggak juga. Menjadi penyiar radio kelihatannya juga susah. Susah diterima maksudnya ya. Saya pikir cuma itu yang bisa saya sampaikan untuk hal dasar ya, hal-hal saya simpulkan kembali bahwa jadi orang pembicara yang suara yang baik, Anda harus punya satu rasa dari mana, dari penguasaan materi. Anda harus menguasai materi. Kemudian siapa yang akan jadi, kemudian apa, ini harus benar-benar dikuasai. Itu Anda ketika berbicara, intonasi temponya, supaya suara saya kok nggak enak kalau ngomong supaya kelihatan enak gimana? Sebetulnya ketika kita belum bisa mengolah diafragma, lakukan bicara dengan tempo yang menarik, dengan aksentuasi yang jelas, dengan smiling. Nah, itu aja Anda sudah punya bekal untuk berbicara dengan baik. Oke. Jadi saya buka ke sharing ya, silakan kalau tanya, dan dengan dari yang saya lebih lupa mengingatkan. Pak, tadi saya sampaikan, tapi ya busana baju yang pas buat kita itu juga sangat mempengaruhi bagaimana gaya kita. Kita pakai baju ala misalnya batik, pakai baju kebaya, nanti caranya akan berbeda dengan kondisi. Karena di kebaya ya berarti aku harusnya begini. Terus lagi pakai casual, aku lagi pakai celana jeans sama t-shirt. Jadi aku berarti harus begini itu sangat pengaruh. Kalau nggak percaya, coba Anda praktekkan. Ketika Anda memakai ada Mbak Erni misalnya ditunjuk untuk menjadi host nanti di acara ulang tahunnya Konus misalnya. Pakai kebaya. Pasti gaya bicaranya Mbak Erni akan ikuti. Oh, kebaya ya berarti gayaku begini, tempoku begini, seperti itu. Artinya ini saya juga pengaruh banget dengan bagaimana keluarnya suara kita. Ada pertanyaan berikutnya? Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi atau mungkin semuanya justru sudah pintar semua, lebih pintar dari saya Mas ya. Saya juga pengen banyak belajar nih dari teman-teman. Bu. Ya. Semua materi sudah, slide-nya sudah tersampaikan. Iya, sudah semua. Yang sekali ya. Nanti akan disambung Mas Edi. Caranya akan mengisi tentang materi apa. Ya, Baik. Semua memang harus kebagian nih. Iya. Semua harus bongkar-bongkar ilmunya. Sekali karena itu nanti kita akan jadi pendengar ya. Kita akan jadi karena pendengar. Modal kita semuanya punya modal nih. Modalnya apa? Modalnya ada suara. Betul banget. Betul banget. Dan saya sangat senang sekali untuk mendampingi adik-adik ya yang kepingin untuk bisa bersuara dengan baik. Nah, seperti Mbak Erni yang sudah Bu, pengen dong baca gini-gini, ayo ya boleh kapanpun, anytime. Selama itu tadi, selama jam-jamnya bukan jam tidur, jam nyetir, jam apa nih Mas? Jam tidur, jam nyetir, jam di jalan.
Ya, perlu ditambahkan Bu Yuli. Boleh, apapun boleh. Atau dia kalau misalnya ada yang urgent tuh ditanyakan WA aja. Bu, kalau begini gimana? Nanti saya insya Allah akan saya jawab. Saya akan jawab semampu saya. Baik. Jika kita bisa kemana-mana, mungkin bisa sharing mampir di antar kota ya. Saya kangen dengan semuanya, biar bisa keliling lagi nih. Di Surabaya, walaupun MNC saya belum pernah ke sana. Ayolah, nanti kapan-kapan saya ajak untuk talk show di sana ya. Asik. Kita kan kalau yang sudah pernah talk show itu Pak Idam ya, Pak Idam dulu sudah pernah ke MNC. Tinggal Mas Edi, Mas Yudi itu yang belum. Jadi kita akan ngobrol di ulang tahun Konus kalau perlu nanti bulan September ya. Ya, bulan September kita akan hadirkan foundernya Konus untuk bincang-bincang di radio saya nanti. Amin, siap. Oke, teman-teman sudah cukup ya Mas Edi ya? Ada yang minta materinya di-share boleh ya nanti Mbak Erni materinya kalau ada yang mau di-share boleh silakan. Slide-nya nanti di-share di sini boleh. Nanti Mbak Erni yang akan bantu share ya. Sudah pada ngantuk kayaknya nih Mas, sudah 9:30 malam, hampir jam 10 ya. 1:40 malam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, walaupun masih banyak yang harus disampaikan Nabi, tapi saya berharap ini bisa bermanfaat banget buat teman-teman ya. Karena ini memang tidak hanya untuk penyiar, untuk semuanya. Untuk semuanya. Silakan statement akhirnya. Ya. Statement akhir dari saya, jangan takut bersuara. Jangan menunggu suaranya bagus untuk bersuara, ya. Walaupun suaranya nggak bagus-bagus banget, tapi kalau Anda tahu tekniknya, tahu caranya, pakai smiling voice yang jelas. Coba lihat Mr. Edi, pernahkah beliau berbicara dengan tanpa senyum? Nah, itu salah satu contohnya. Wow. Jadi smiling voice ya satu. Kemudian percaya diri, jangan sampai grogi. Kalau sudah percaya diri pasti nggak grogi. Materi dikuasai. Ini adalah ilmunya. Kemudian attitude-nya harus dijaga. Bersuara pun perlu attitude. Kemudian apalagi temponya dijaga. Temponya diatur sesuai dengan keperluan audiens kita. Nah, insya Allah dengan begitu Anda sudah bisa menjadi pembicara yang baik. Jangan menunggu suaranya bagus untuk bersuara. Lama, ya. Menimbulkan diafragma itu tidak cukup sehari. Lama. Jadi segeralah bersuara, kuasai materi Anda, teknis-teknisnya tahu. Tadi kan sudah saya sampaikan beberapa ya. Yang penting Anda bisa berbicara dengan santun, lemah lembut, kemudian smiling voice. Insya Allah yang Anda ajak bicara juga akan bahagia. Ya, jadi pembicara itu harus selalu bahagia. Benar nggak Mas Edi? Harus selalu bahagia ya kita ya? Betul, bisa menularkan, bisa berbahagia di atas kebahagiaan orang lain. Betul sekali, pinter. Baik, dari saya mungkin cukup. Teman-teman, saya mohon maaf kalau ada kesalahan yang dalam saat saya berbicara mungkin ada yang menjemukan atau ada kekeliruan atau apa, sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita masih punya kesempatan lagi untuk bisa sharing dengan sesuatu yang lebih dalam lagi ya. Terima kasih Mas Edi, terima kasih semuanya. Foto bersama ya. Ya, terima kasih. Foto bersama ya sebelum Pak Doni. Ya, siap. Kameranya mohon dinyalakan. Foto bersama silakan. Videonya dinyalain. Pakai ekspresinya bebas sebagai bentuk kepribadian masing-masing. Jangan kaku, kan rahangnya sudah diurut-urut ya, nggak boleh kaku. Tunjukkan gayamu. Oke, siap ya. Siap ya. Saya foto ya. 1, 2, 3. Oke. Saya share di grup ya. Ya. Oke, terima kasih. I love you semuanya. Jaga kesehatan. Jangan sampai Baiklah Bu Yuli. sakit. Ya. Terima kasih banyak. Malam ini sudah jadi narasumber yang luar biasa. Jadi teman-teman, sahabat suara semuanya, sahabat Konus, sahabat suara,
Tetaplah percaya diri, seperti yang dipesankan Bu Yuli tadi, karena siapapun kita, sejelek apapun suara kita, kita masih bersyukur kita masih bisa bersuara. Ibunda kita dari kecil, mulai dari dalam kandungan hingga kita bayi hingga akhirnya dewasa, selalu disuguhi oleh suara-suara dari keluarga hingga sahabat, teman, dan semua yang kita dengar. Dan semua yang kita dengar adalah ilmu sebenarnya. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda dengar, karena suara akan selalu menjadi ilmu. Apa yang Anda dengar dan apa yang Anda katakan akan selalu menjadi ilmu. Terima kasih banyak kepada Ibu Yuli Sabil, selaku narasumber malam ini dengan tema "Jadi penyiar radio siapa takut?" Dan ternyata manfaatnya bukan cuma saja di dunia siaran, tetapi bisa diaplikasikan di semua profesi. Selagi Anda masih bisa percaya diri, bisa menguasai ilmunya, dan akhirnya bisa apapun itu, pesan terakhir yang saya tangkap adalah kita harus berani berbuat tanpa harus menunggu hebat. Berani berbuat tanpa harus menunggu hebat. Lakukan saja selagi kita masih punya semangat untuk belajar terus. Bersama Suara, program dari Konus, berbagi kebaikan oleh dan untuk kita semuanya. Terima kasih untuk malam ini semuanya ya. Terima kasih sudah setia bersama Konus di program Suara. Seru, unik, dan aman dalam berbicara. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan sikap dari saya sebagai host. Saya RD, founder Hipnot Indonesia. Selaku host malam ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dan sikap juga. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Founder, terima kasih Pak Doni, terima kasih Bu Yuli, terima kasih Bu Diana yang masih setia sampai di akhir acara ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah melewati walaupun dengan kesibukan masing-masing. Jaga kesehatan, tetap jaga prokes, jaga imun, jaga iman terbaik kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.